Halo sahabat nonton, gimana kabar kamu? Semoga kalian sehat selalu ya. Kali ini teman nonton kamu mau bawain cerita dari drama yang berjudul Head Over Heels. Yuk daripada kelamaan kita mulai aja ceritanya. Drama dimulai oleh Pak Sung-ah, seorang siswi SMA sekaligus dukun. Sung-ah meninggalkan upacara perdukunan yang sedang dilakukannya, agar dia bisa tiba di sekolah tepat waktu untuk ujiannya. Di sekolah, temannya yang bernama Ji-ho membantu Sung-ah menyelinap masuk, tapi Sung-ah kesulitan untuk fokus selama ujian. Karena nggak bisa konsentrasi pada sekolahnya sekaligus bekerja paruh waktu sebagai dukun, Sung-ah memutuskan bermalam di sekolah untuk belajar tambahan secara mandiri. Tapi Sung-ah malahan dengan nyenyak tidur di kelas, saat semua orang dengan rajinnya belajar. Ketika kembali ke rumah, kita bertemu dengan Ibu Sung-ah. Dia adalah seorang jenderal dukun gitu. Ibu Sung-ah mendesak Sung-ah agar lebih fokus pada pekerjaan perdukunannya daripada sekolah. Namun impian Sung-ah adalah bisa kuliah dan menjalani kehidupan biasa. Mendengar ucapan Sung-ah, sang jenderal pun luluh dan menyetujui keinginan Sung-ah. Asal Sung-ah tetap memprioritaskan kliennya. Tak lama kemudian, praktek perdukunan Sung-ah pun dimulai. Malam itu, Sung-ah kedatangan berbagai macam klien yang datang kepadanya untuk mengatasi berbagai rintangan dalam hidup mereka. Akhirnya, klien terakhir di malam itu pun tiba. Dia adalah seorang pria remaja bernama Gyeonwoo yang dibawa paksa oleh neneknya. Awalnya, Sung-ah langsung terpesona dengan betapa tampannya Gyeonwoo. Tapi Sung-ah melihat Gyeonwoo berjalan terbalik, yang artinya Gyeonwoo hampir mati. Nenek Gyeonwoo menjelaskan kalau cucunya dibayangi kesialan. Jadi sang nenek meminta jimat untuk melindungi cucunya itu. Karena terlanjur terpesona oleh penampilan Gyeonwoo yang ganteng kayak sekoteng, Sung-ah langsung memutuskan untuk membantunya menghadang kesialan selama 21 hari ke depan. Sung-ah lalu meminta pertolongan ibunya agar membantunya menyelamatkan Gyeonwoo. Tapi ibu Sung-ah menolak, karena dulu Sung-ah pernah mencoba menolong seorang pria yang hampir mati juga. Tetapi pria itu malah meninggal dalam sebuah kecelakaan. Dan kecelakaan itu pun hampir mengenai Sung-ah. Intinya, kalau mau menghadang kesialan orang lain, Sung-ah harus mempertaruhkan nyawanya sendiri. Tapi Sung-ah tetap aja ngekeh pengen menyelamatkan Gyeonwoo. Alasannya sederhana, karena Sung-ah jatuh cinta pada pandangan pertama. Emang ya, keadilan sosial bagi seluruh orang ganteng. Keesokan harinya di sekolah, tiba-tiba wali kelas Sung-ah memperkenalkan seorang murid pindahan. Dan itu adalah Gyeonwoo. Terkejutlah Sung-ah melihat kliennya ada di depan matanya. Kemudian pada malam harinya, saat pulang menuju rumah, Sung-ah melihat Gyeonwoo hampir mengalami kecelakaan akibat ada hantu yang sedang mengincar Gyeonwoo. Sung-ah pun langsung turun tangan untuk menyelamatkannya. Namun melihat Sung-ah yang dengan begitu aja menolongnya, Gyeonwoo menjadi merasa kesal dan pergi meninggalkan Sung-ah. Melihat kejadian kesialan Gyeonwoo di depan matanya seperti itu, tekad Sung-ah untuk melindunginya pun bertumbuh kuat. Sung-ah langsung pergi mengunjungi dukun terkenal yang biasa dipanggil Master Bunga untuk mendapatkan jimat perlindungan yang ampuh. Awalnya, Master Bunga nggak mau buatin jimat tersebut karena dia takut dengan ibu Sung-ah. Tapi akhirnya mereka berdua membuat jimat perlindungan sampai subuh. Keesokan harinya, karena kurang tidur, Sung-ah pingsan di kelas dan menghabiskan sisa harinya di ruang kesehatan. Yang berarti Sung-ah kehilangan kesempatan untuk memberikan jimat itu kepada Gyeonwoo. Jadi malam harinya, Sung-ah menelepon nenek Gyeonwoo agar mengambil jimat tersebut. Tapi hanya nenek Gyeonwoo aja yang muncul, karena Gyeonwoo menolak untuk datang. Sung-ah kecewa karena Gyeonwoo nggak datang, dan bersikeras meminta sang nenek untuk membawa Gyeonwoo, dengan alasan agar jimat itu bekerja. Jadi nenek Gyeonwoo memanggil Gyeonwoo untuk datang. Namun saat Gyeonwoo muncul di situ, dia langsung bersikap nggak senang. Gyeonwoo menyatakan rasa tidak percaya pada hal-hal perdukunan, dan menuduh Sung-ah memanfaatkan keadaan ini demi uang. Setelah mengatakan semua hal itu, Gyeonwoo mengajak neneknya untuk pergi dari sana. Saat mereka pergi, Sung-ah mendapat penglihatan lain. Kali ini tentang Gyeonwoo yang tenggelam, dan menyadari bahwa mungkin itulah cara Gyeonwoo akan meninggal. Besoknya, Ji-ho dan Sung-ah berbicara berdua. Ji-ho adalah satu-satunya sahabat Sung-ah, dan juga mengetahui kalau Sung-ah adalah dukun, dan rencana Sung-ah untuk menyelamatkan Gyeonwoo. Ji-ho meminta satu jimat untuk Bom. Bom adalah salah satu siswa di kelas mereka. Kemarin Bom sempat pingsan dan dibawa oleh ambulans ke rumah sakit, karena melihat hantu air di toilet pria. Kemudian Sung-ah melihat noda air di dinding. Dia yakin kalau itu adalah perbuatan hantu air yang sebelumnya dilihat oleh Bom. Saat kelas dimulai, Sung-ah diam-diam masuk ke toilet pria. Dia mengikuti jejak air tersebut dan akhirnya bertemu dengan hantu air itu. Sung-ah langsung memarahi hantu itu, lalu berjanji untuk membantunya menyeberang dengan damai. Namun pada saat yang sama, sekelompok siswa masuk dan menggedor-gedor pintu toilet tempat Sung-ah berada. Gak beberapa lama kemudian, Gyeonwoo juga masuk ke toilet tersebut. Saat merasakan aura Gyeonwoo, hantu air itu tiba-tiba kehilangan kendali dan langsung menyerang Gyeonwoo. Dalam upaya untuk melindungi Gyeonwoo, Sung-ah akhirnya mau nggak mau keluar dari bilik toilet.
Dia menyegel selang dengan jimat, lalu menyemprot hantu itu dengan air ajaib, sehingga semua orang di sana pun pergi, termasuk si hantu. Tapi alih-alih bersyukur, Gyonu malah semakin kesal kepada Sunga. Akibat kekacauan di toilet pria, kelima murid itu pun diberi hukuman membersihkan sekolah selama seminggu. Gyonu menjadi jauh lebih curiga dan waspada terhadap Sunga setelah kejadian itu. Terutama karena Gyonu tidak dapat menemukan alasan yang tepat atas perilaku Sunga itu. Segera setelah itu, saat Sunga sedang membersihkan lingkungan sekolah, Sunga bertemu dengan roh jahat lain yang terperangkap di gudang. Malam itu, Sunga kembali mengeluh karena seluruh jimatnya sudah habis saat Sunga melawan hantu air itu. Kemudian ibu Sunga memberinya sejumlah jimat yang ternyata dibuat oleh Master Bunga. Tentu saja, Sunga sangat terharu dengan pemberian ibunya itu. Keesokan harinya, Sunga fokus untuk menyelipkan jimat itu ke Gyonu agar dapat melindunginya. Tapi karena nggak berhasil juga, Jiho membantu Sunga mencuri ponsel Gyonu. Dan saat Jiho serta Sunga menyembunyikan jimat itu di dalam casing ponsel Gyonu, nenek Gyonu yang kebetulan sedang berkunjung ke sekolah melihat aksi mereka berdua itu dan bertanya kepada mereka, kenapa ponsel Gyonu ada pada mereka kan gitu? Sunga serta Jiho akhirnya berbohong dengan berkata kalau mereka menemukan ponsel Gyonu. Tepat pada saat itu, Gyonu muncul dan neneknya memberikan ponsel Gyonu kembali kepadanya. Lalu tiba-tiba aja, Sunga bersikeras agar mereka makan bersama dan juga berteman. Tentu saja nenek Gyonu senang mendengar hal tersebut. Akhirnya tibalah saat Sunga dan Jiho berkunjung ke rumah Gyonu untuk makan bersama. Saat mereka sedang menyantap hidangan lezat yang disiapkan oleh nenek Gyonu, terungkaplah bahwa Gyonu menjalani hidup yang sulit tanpa kedua orang tuanya. Untuk mencairkan suasana, Sunga juga bercerita kalau dirinya adalah anak adopsian. Jadi sekarang Sunga tinggal bersama dengan ibu angkatnya. Berarti si dukun jenderal itu adalah ibu angkat Sunga ya, sahabat nonton. Kemudian saat Jiho dan Sunga mencoba menyembunyikan jimat di kamar Gyonu, Jiho serta Sunga nggak sengaja menemukan medali-medali milik Gyonu saat ia menjadi atlet pemanah. Pada saat yang sama, Gyonu masuk ke kamarnya dan menjelaskan bahwa dirinya telah berhenti dari panahan. Gyonu juga mengklaim tidak ingin berteman dengan mereka karena ia tidak menyukai manusia. Meski begitu, Sunga berhasil menyembunyikan jimat itu di kamarnya. Saat Sunga hendak pulang, nenek Gyonu mendatangi dan mengungkapkan bahwa ia mengenali kalau Sunga adalah si dukun kemarin itu. Nenek Gyonu juga berterima kasih kepadanya karena telah merawat Gyonu. Keesokan harinya, beberapa siswa mengetahui bahwa Gyonu adalah mantan atlet pemanah yang terlibat dalam kasus pembakaran di sekolah lamanya. Berita itu menyebar seperti api, dan hal ini membuat Gyonu dikucilkan. Namun Sunga mengatakan kepada Jiho kalau dia nggak peduli dengan rumor itu. Sunga tidak menjauhi Gyonu karena yakin bahwa Gyonu adalah orang baik. Kemudian pada hari itu, saat Gyonu kembali ke rumah, dia mengetahui kalau neneknya pergi membawa makanan untuk diberikan kepada seorang teman yang ternyata adalah Sunga. Gyonu mengikuti neneknya itu, dan ketika bertemu dengan Sunga, Gyonu langsung memaki Sunga, mengira bahwa Sunga yang menyuruh neneknya membuatkannya makanan itu. Namun pada saat itu, Sunga kembali mendapat penglihatan, di mana Gyonu berjalan terbalik di tengah kobaran api. Sunga menyadari kalau kali ini Gyonu akan mati karena api. Keesokan harinya di kelas, Gyonu menyadari teman-teman sekelasnya tidak menyukainya. Jadi Gyonu pergi ke gudang. Ketika Sunga masuk ke kelas, dia segera mengetahui kalau Gyonu pergi ke gudang. Sunga langsung menyadari kalau di gudang itu kan ada roh jahat api. Sunga langsung pergi ke gudang, sembari membawa ponsel Gyonu yang udah ditaruh jimat. Tapi ternyata Master Bunga telah merusak jimat itu. Kesal bangetlah Sunga mengetahui kebenaran ini. Sedangkan di gudang, tiba-tiba kebakaran pun terjadi. Sunga berlari ke gudang untuk menyelamatkan Gyonu. Tapi Gyonu telah terperangkap dalam masa bersalahnya. Gyonu mengingat kembali momen ketika seorang teman terjebak dalam kebakaran di masa lalu. Untung aja, Jiho tiba tepat waktu dengan membawa alat pemadam kebakaran untuk membantu mereka. Setelah kejadian ini, pihak sekolah menaruh kecurigaan atas kebakaran itu kepada Gyonu. Meskipun Jiho dan Sunga sudah mati-matian membela Gyonu. Malam harinya, Gyonu mendatangi pelatih panahan di sekolah itu, yaitu pelatih Jusop. Pelatih Jusop ternyata mengenal Gyonu dari sebuah kejuaraan, di mana Gyonu memenangkan medali emas. Pelatih Jusop mengundang Gyonu untuk bergabung dengan tim. Sebelumnya, pelatih Jusop juga sempat berbicara dengan mantan pelatih Gyonu di sekolah lamanya, memahami bagaimana Gyonu ditinggalkan oleh rekan satu timnya dan dibebani oleh rumor palsu. Meski begitu, pelatih Jusop tetap ingin membantu Gyonu untuk kembali memanah. Namun Gyonu menolak tawaran itu.
Sementara itu, nenek Gyeonwoo mengunjungi Sunga dan memintanya untuk bersikap baik kepada Gyeonwoo, menjelaskan bagaimana kemalangan telah menimpanya sampai-sampai orang tuanya pun memutuskan hubungan dengannya. Saat itulah Sunga menyadari bahwa nenek yang berbicara kepadanya adalah arwah, yang berarti nenek Gyeonwoo sudah meninggal dunia. Arwah nenek memohon kepada Sunga untuk menemani Gyeonwoo, karena sekarang Gyeonwoo benar-benar sendirian. Sunga langsung berlari ke rumah duka dengan pakaian dukunnya, tapi Gyeonwoo dengan sangat marah mengusirnya. Namun Sunga yang sudah berjanji kepada nenek Gyeonwoo tetap bertekad untuk menemani Gyeonwoo, apalagi di saat seperti ini. Akhirnya Sunga duduk di luar ruang pemakaman nenek Gyeonwoo, meskipun sebenarnya Gyeonwoo nggak suka dengan kehadirannya. Sementara itu ibu Sunga, si Jenderal Dongchon, diminta oleh kepala desa untuk membersihkan sebuah rumah berhantu. Ibu Sunga pun bersedia. Dia beserta kelompok dukunnya mendatangi rumah itu dan siap melakukan ritual pembersihan. Di rumah duka, Sunga menyaksikan putra-putri dari nenek Gyeonwoo datang melayat. Mereka meratapi kepergian ibu mereka. Tapi kemudian mereka menghujani Gyeonwoo dengan kata-kata kasar, menganggap Gyeonwoo adalah pembawa sial. Melihat itu semua, Sunga langsung pasang badan membela Gyeonwoo. Namun setelah melihat Sunga berpakaian sebagai dukun, paman Gyeonwoo semakin murka. Karena menurut kepercayaan mereka, dukun tidak boleh datang ke pemakaman. Paman Gyeonwoo langsung menyerang Gyeonwoo, menyatakan ketidaksukaannya. Tepat pada waktu itu, Jiho tiba-tiba datang dan membela Gyeonwoo. Kembali ke rumah hantu, ibu Sunga beserta para dukun mulai melakukan ritual pembersihan. Namun selama upacara ritual tersebut, sesuatu terjadi. Mereka menghadapi serangan kutukan mematikan. Demi melindungi semua orang, ibu Sunga meminta semua orang untuk pergi dari rumah hantu tersebut. Yang akhirnya serangan kutukan pun menimpa ibu Sunga. Namun untungnya, ibu Sunga dan semua orang berhasil keluar dari rumah berhantu itu. Di rumah duka, suasana kembali tenang. Gyeonwoo bertanya dari mana Jiho tahu kalau neneknya sudah meninggal. Jiho berbohong dengan mengatakan kalau tadi Sunga nggak sengaja lewat rumah duka ini saat sedang kerja part-time, lalu memberitahu Jiho. Tapi akhirnya, Gyeonwoo terpaksa pergi dari rumah duka itu ketika diberitahu kalau kedua orang tuanya akan segera tiba di rumah duka. Setelah Gyeonwoo pergi, Jiho serta Sunga berbicara berdua. Mereka begitu simpati dengan keadaan Gyeonwoo, yang bahkan orang tuanya aja nggak mau melihat wajahnya. Di rumah hantu, ibu Sunga memberitahu kepala desa kalau hantu di dalam rumah itu adalah roh jahat. Dan roh jahat yang ada di dalam rumah itu nggak bisa diusir seperti mengusir hantu pada umumnya. Untuk sekarang, ibu Sunga hanya menyarankan agar tidak ada orang yang mendekati rumah tersebut, sembari berjanji akan mencari solusinya. Ketika Gyeonwoo kembali ke rumahnya, Gyeonwoo mulai merasakan kesepian karena kematian neneknya. Dia merasa bersalah, menyalahkan dirinya sendiri, mengklaim kalau dirinya telah membawa kesialan kepada neneknya. Sedangkan di rumah Sunga, ibu Sunga dan kakaknya yang juga seorang dukun sedang membahas tentang rumah hantu tadi. Dari percakapan keduanya, kita mengetahui kalau seorang manusia telah mengorbankan dirinya untuk memperkuat roh jahat yang ada di rumah itu. Itulah yang menjadi alasan mengapa roh jahat tersebut tumbuh begitu kuat. Percakapan mereka terputus karena tiba-tiba Sunga mendatangi keduanya. Sunga mengatakan kalau Gyeonwoo adalah cinta pertamanya. Jadi Sunga pengen banget menyelamatkan Gyeonwoo. Yang penting Gyeonwoo lewatin 21 hari ini aja. Udah cukup deh membuang kesialan Gyeonwoo. Sunga dengan frustasi meminta bantuan kepada ibu dan bibinya. Menyadari Sunga yang begitu putus asa, bibinya memberikan Sunga sebuah buku mantra, meminta Sunga untuk mempelajari buku tersebut. Namun masalahnya, buku itu nggak ditulis dalam bahasa Korea. Baca aja susah, gimana mau ngertiin seluruh buku itu kan? Makin pusinglah Sunga. Keesokan harinya, karena mengetahui Gyeonwoo nggak masuk sekolah, Sunga mendatanginya ke rumahnya. Sunga bersikeras mengajak Gyeonwoo untuk makan bersama. Tapi Sunga menemukan ada hantu bundir sedang duduk anteng di rumah Gyeonwoo. Yang berarti si Gyeonwoo sedang berpikir untuk bundir. Sunga dengan perlahan meminta agar Gyeonwoo menghentikan pikiran itu, karena hal itu dapat membuat nenek Gyeonwoo sedih. Namun Gyeonwoo nggak peduli dengan perkataan Sunga dan langsung mengusirnya. Setelah Sunga pergi, Jiho sekarang yang gantian mendatangi Gyeonwoo. Itu karena pelatih Jusop menitipkan kunci ruang tim memanah untuk Jiho berikan kepada Gyeonwoo. Sementara itu, Jenderal Dongchon mendatangi seorang penjual barang-barang perdukunan. Jenderal Dongchon mencari dukun lain yang bernama Yomhwa. Namun penjual itu mengatakan kalau sekarang Yomhwa adalah seorang selebgram, jadi nggak segampang itu seseorang bisa menghubunginya. Namun ternyata penjual itu telah menyembunyikan Yomhwa di tokonya. Yomhwa sepertinya bersembunyi dari Dongchon, dengan alasan yang belum kita ketahui saat ini. Kemudian Sunga dengan panik meminta bantuan Dongchon untuk melindungi Gyeonwoo dari hantu bundir. Dongchon lalu memberikan saran pertama. Kunci agar hantu bundir itu pergi adalah Gyeonwoo harus punya semangat untuk hidup. Saran kedua yaitu Sunga menjadi jimat manusia. Jadi malam itu, Sunga mulai melukis tubuhnya dengan mantra, seolah-olah tubuhnya adalah jimat. Sehingga setiap kali Sunga menyentuh Gyeonwoo,
hantu bundir atau hantu apapun itu akan menjauh dan pergi dari Gyonu. Lalu keesokan paginya, Sunga si jimat manusia muncul di depan rumah Gyonu, mengajaknya ke sekolah bareng. Saat di bus, Sunga duduk di belakang Gyonu. Dia dengan sengaja menyentuh leher Gyonu. Alasannya hanya mengajak main aja. Dan benar aja, si hantu bundir pun menjauh sedikit dari Gyonu. Ketika di sekolah, teman-teman sekelas Gyonu menemukan kebenaran tentang Gyonu yang bukanlah seorang pembakar. Itu semua berkat pelatih Jusop yang membela Gyonu terkait kebakaran gudang sekolah. Para murid akhirnya mengakhiri rumor palsu tersebut. Makanya jangan suka nyebar rumor, ntar jatuhnya malah jadi fitnah loh. Sementara Sunga, dia pokoknya sekarang menghalalkan segala cara. Mencoba segala cara untuk menyentuh tangan Gyonu. Kapanpun, dimanapun, Sunga dengan semangat menyentuh Gyonu. Tentu saja hal ini Sunga lakukan untuk mengusir hantu bundir itu. Jiho mulai bingung dengan tingkah Sunga itu, yang tiba-tiba jadi sering membelai Gyonu. Sunga lalu mengatakan tentang jimat manusia, dan bagaimana dirinya pengen banget dengan tulus menyelamatkan Gyonu. Sepulang sekolah, Sunga diam-diam mengikuti Gyonu. Tapi akhirnya ya ketahuan juga, secara kelihatan banget. Keduanya kemudian mengunjungi kolumbarium nenek Gyonu untuk menaruh foto-foto Gyonu serta neneknya. Melihat foto-foto itu, Sunga menitikkan air mata. Karena Sunga melihat nenek Gyonu selalu tersenyum bahagia hanya di foto saat Gyonu memenangkan medali emas panahan. Gyonu lalu menyadari kalau perkataan Sunga itu benar. Sehingga malam itu, Gyonu kembali ke lapangan panahan untuk pertama kalinya sejak berhenti. Dia kembali memanah, dengan pelatih Jusop yang mengamatinya dari jauh dalam diam. Keesokan harinya di sekolah, saat mengerjakan tugas kelompok, Sunga melihat seorang teman satu kelompoknya bernama Doyon digandulin hantu bayi. Sunga teringat bagaimana Dongchon pernah memperingatkannya tentang 3 jenis hantu yang harus dia hindari. Hantu yang tersenyum, hantu yang menari, dan hantu bayi. Karena mereka tidak bisa ditenangkan seperti hantu lainnya. Sunga jadi makin mabok deh. Mana hantu bundir belum pergi, sekarang di dekat Gyonu ketambahan hantu bayi lagi. Saat pulang sekolah, pelatih Jusop mendorong Gyonu untuk kembali memanah. Karena melihat Gyonu memanah kemarin malam. Dan kali ini pelatih Jusop sedikit memaksanya. Nah, saat Gyonu mulai berlatih memanah lebih banyak, Sunga memperhatikan kalau hantu bundir itu mulai mundur, menjauhi Gyonu. Dapat disimpulkan, Gyonu memang menyukai memanah. Dan hal ini bisa membuat Gyonu kembali menemukan semangat di hidupnya. Kemudian besoknya, Gyonu mengajak Sunga untuk berbicara berdua, menanyakan kenapa Sunga menempelinya terus. Tapi Sunga malah bertanya tentang kecintaan Gyonu pada panahan. Gyonu mengakui kalau memang dia sangat mencintai panahan. Mendengar itu, Sunga memuji Gyonu, menghujaninya dengan kata-kata baik dan mengelus kepalanya. Sunga lalu berkata, dia menempeli Gyonu hanya karena ingin berteman dengannya. Di titik itu, Gyonu mulai merasa tertarik kepada Sunga. Momen itu menyebabkan hantu bundir akhirnya lenyap sepenuhnya. Sunga yang melihat hantu bundir itu pergi langsung melompat kegirangan. Dia mencoba mengajak Gyonu tos, namun tak sengaja malah bergandengan tangan dengannya. Dan Gyonu pun membalasnya. Akhirnya, cinta Sunga pun terbalaskan ya sahabat tonton. Setelah kejadian pegang-pegangan tangan, malam harinya baik Sunga maupun Gyonu berjuang untuk fokus. Sunga harus fokus dengan pekerjaan perdukunannya, sementara Gyonu harus fokus dengan latihan memanahnya. Tapi keduanya nggak bisa fokus karena cinta yang baru aja bersemi di antara keduanya. Setelah selesai kerja part-time, Sunga membantu Dongchon mempersiapkan ritual lain di rumah hantu untuk mengusir roh jahat di sana. Terungkap juga kalau masih ada 8 hari lagi bagi Sunga untuk terus melindungi Gyonu. Namun tiba-tiba, 2 orang pria yang sedang membuat konten secara live mendatangi rumah hantu tersebut. Mereka datang untuk melakukan streaming langsung dari lokasi berhantu. Ya, ala-ala uji nyali gitulah ya. Dongchon dengan tegas memperingatkan kedua pria itu agar nggak usah sok-sokan masuk ke rumah hantu tersebut. Karena hantu di dalam rumah itu bukan sembarangan hantu yang mudah diusir. Tapi para pria itu malahan mengajak Dongchon untuk masuk bareng ke dalam rumah. Melihat betapa bebalnya kedua orang itu, Sunga segera mengusir mereka dengan pedang ajaib milik Dongchon. Namun setelah Sunga dan Dongchon pergi dari sana, kedua pria itu tetap memutuskan untuk menyelinap masuk ke dalam rumah hantu tersebut. Lalu salah satu dari mereka mengambil sebuah cincin yang ada di dalam rumah itu. Orang itu segera dirasuki. Dia bahkan mencoba menghabisi temannya. Keesokan harinya, Sunga kebingungan mencari suatu barang yang mempunyai mata, hidung, dan mulut. Akhirnya Sunga menemukan pelembab bibir miliknya. Casing pelembab bibir itu ada mata, hidung, dan bibir. Yang berarti benda itu bisa menggantikan Sunga. Jadi saat Sunga nggak ada di sisi Gyonu, Gyonu tetap terlindungi. Asal Gyonu terus membawa pelembab bibir yang Sunga berikan kepadanya. Intinya pelembab bibir itu bisa digunakan sebagai jimat, mengganti Sunga si jimat manusia. Akhirnya Sunga berhasil memberikan jimat pelembab bibir itu kepada Gyonu dengan cara yang paling canggung.
Kemudian pada hari itu selama di sekolah, Sunga terus memperhatikan hantu anjing yang selalu mengikuti Jiung, si pembuli di sekolah mereka. Karena saking lucunya tingkah hantu anjing itu, Sunga berkata, "Aduh, lucunya." Namun Jiho dan Gyonwoo yang mendengar perkataan Sunga jadi terkejut, mengira Sunga menyebut Jiung yang lucu dan imut. Secara kan Jiho dan Gyonwoo nggak ngelihat ada hantu anjing ya kan? Langsunglah Jiho mengkonfrontasi Sunga mengenai perkataannya itu. Sunga kemudian menjelaskan kepada Jiho bahwa yang ia maksud adalah anjingnya Jinung yang sudah mati. Bukan si Jinungnya lah. Secara hati Sunga kan hanya untuk Gyonwoo seorang. Di tempat lain rumah hantu dipasangin pita polisi karena kejadian kedua pria kemarin malam. Kepala desa dengan panik meminta bantuan Dongchon, karena kedua pria itu sekarang dalam kondisi kritis. Dongchon memutuskan untuk mengadakan ritual kecil demi mencoba mengembalikan jiwa kedua orang itu. Lalu malam itu, Dongchon beserta Sunga kembali ke rumah hantu untuk melakukan ritual mengurung jiwa gentayangan. Sedangkan Yeonhwa, dia mengunjungi Gyonwoo, memanggilnya roh baru. Roh baru itu adalah jiwa yang baru meninggal. Lah, Gyonwoo masih hidup kok dipanggil seperti itu sih? Yeonhwa melemparkan seluruh foto-foto yang Gyonwoo letakkan di kolumbarium neneknya. Jadi, orang tua Gyonwoo telah menyewa Yeonhwa untuk melindungi mereka dari Gyonwoo. Sebelum Yeonhwa pergi, dia melemparkan garam kepada Gyonwoo. Itu adalah simbol menangkal kesialan. Buset dah. Keesokan harinya di sekolah, Jusung menonton video live dari kedua pria di rumah hantu kemarin itu. Kemudian Jusung berniat memberitahu Sunga tentang video itu. Tapi Jusung malah mulai mencurigai identitas Sunga sebagai dukun. Karena menurutnya, Sunga sangat mirip dengan dukun yang ada di video tersebut. Tentu saja Sunga menyangkal hal itu. Namun Jusung tetap aja mencurigai Sunga. Akhirnya Gyonwoo turun tangan. Dia memarahi Jusung karena telah menuduh orang seenaknya aja. Gyonwoo juga memarahi Sunga karena Sunga hanya tersenyum aja dituduh begitu, dan tidak mau membela dirinya sendiri. Gyonwoo pun mengungkapkan betapa dirinya membenci dukun. Setelah semua ini, Jiho menemani Gyonwoo latihan memanah. Di sana Jiho mengatakan kepada Gyonwoo bahwa Jiho lah yang mengajari Sunga untuk tersenyum saat merasa terintimidasi. Jadi Jiho meminta agar Gyonwoo nggak menyalahkan Sunga atas tindakannya. Jiho lalu mengakui kalau dirinya menyukai Sunga, dan Jiho berniat untuk menjaga Sunga. Nah lo, Gyonwoo dapat saingan dah ini ya. Setelah mendengarkan penjelasan dari Jiho, malam harinya, Gyonwoo mengirimkan pesan kepada Sunga, mengajaknya untuk bertemu. Sunga tentu sangat senang mendapatkan pesan dari Gyonwoo. Dia langsung berlari menemui Gyonwoo di taman. Saat mereka sedang bersama, lampu taman itu tiba-tiba padam, dan kegelapan mulai menarik perhatian para hantu mendekati Gyonwoo. Hal ini tentu tidak baik untuk Gyonwoo. Jadi Sunga mulai bercerita tentang masa kecilnya, sembari memegang tangan Gyonwoo, agar para hantu itu pergi. Gyonwoo lalu menceritakan kalau dia nggak suka melihat orang tersenyum saat terintimidasi. Karena hal itu hanya akan membuat orang yang menjahatinya semakin jahat. Gyonwoo meminta maaf karena tadi marah kepada Sunga. Mendengar penjelasan Gyonwoo, Sunga langsung memeluknya. Lampu di taman pun tiba-tiba menyala kembali. Dan hantu-hantu di dekat mereka pun lenyap. Keesokan harinya, Sunga dan Gyonwoo bersepeda bersama ke sekolah. Mereka berbagi momen-momen mengemaskan bersama. Kemudian malam itu, Sunga membawa lentera ke rumah hantu untuk ritual pembersihan. Dan terkejut karena melihat Yeonhwa keluar dari dalam rumah hantu tersebut. Sebagai informasi, Sunga tidak mengenal Yeonhwa ya, sahabat nonton. Jadi Sunga berpikir kalau Yeonhwa adalah dukun yang setim dengan Dongchon. Sedangkan Gyonwoo, dia ditugaskan oleh pelatihnya untuk berlari ke rumah hantu. Dan kembali lagi ke sekolah dalam waktu 1 jam. Kalau lebih dari itu, Gyonwoo akan mendapatkan hukuman. Sementara itu, Yeonhwa melepas penutup muka Sunga dan mengajaknya menari bersama dengan peralatan ritual yang dibawa oleh Sunga. Sunga pun menerima tawaran tersebut. Namun saat keduanya selesai menari, Gyonwoo tiba di rumah hantu itu. Dia melihat Sunga menari bersama Yeonhwa, dan hal itu sangat menyakiti perasaannya. Setelah tidak sengaja menemukan Sunga sedang melakukan tarian perdukunan bersama Yeonhwa, Gyonwoo pun merasa sangat patah hati karena wanita yang disayanginya ternyata adalah seorang dukun dan bahkan bergaul dengan dukun yang Gyonwoo benci. Melihat pemandangan itu, Gyonwoo pun pergi. Dia terjatuh dan berakhir duduk sendirian di jalanan, tanpa sadar menarik roh-roh jahat ke arahnya. Sunga akhirnya menemukan Gyonwoo. Dia mencoba meminta maaf atas kebohongannya, tetapi sia-sia. Gyonwoo udah gak mau mendengarkannya. Sementara itu di rumah hantu, Dongchon beserta para dukun kuat lainnya berkumpul untuk mengadakan ritual pengusiran hantu. Tapi ternyata, para dukun mengetahui kalau ada orang yang dengan sengaja menjebak hantu tersebut untuk mengubahnya menjadi roh jahat dengan mengorbankan nyawa. Mereka juga menyadari bahwa agar hantu itu sepenuhnya berubah menjadi roh jahat, dia perlu menghabisi 100 orang, dan itu tidak lama lagi. Keesokan paginya, Master Bunga menanyakan apakah kemarin Sunga sempat bertemu dengan Yeonhwa di rumah hantu. Sunga membenarkan hal tersebut.
mengakui kalau dirinya dan Yeonghwa bahkan melakukan tarian lentera bersama. Tentu saja hal ini membuat Dongchon khawatir. Kemudian Master Bunga menjelaskan kepada Sunga kalau Yeonghwa adalah penyihir, alias dukun jahat. Dia mengabadikan dirinya kepada roh jahat, bukan kepada dewa. Hal ini tentu membuat Sunga merasa ngeri. Dia nggak menyangka kemarin bertemu dengan Yeonghwa. Di sekolah, Jiho mulai merasakan ada yang aneh antara Sunga dan Gyeonwoo. Akhirnya, Sunga membawa Gyeonwoo serta Jiho ke atap. Sunga mengatakan dengan lantang kalau dia adalah seorang dukun, mengklaim dirinya tidak berniat berbohong tentang identitasnya. Tapi karena mengetahui Gyeonwoo nggak menyukai dukun, maka Sunga menutup mulutnya. Namun Gyeonwoo yang masih terluka curiga dan yakin Sunga berteman dengannya dengan motif tersembunyi. Jadi dia tetap nggak mau menerima penjelasan Sunga, lalu pergi begitu aja. Karena melihat situasi ini, Jiho berjanji kepada Sunga tidak akan memberitahu Gyeonwoo kalau Jiho sebenarnya dari awal sudah tahu tentang Sunga, yang adalah seorang dukun. Intinya mereka nggak mau menambah ketegangan di antara mereka. Kemudian saat pulang sekolah, Sunga beserta kelompok belajarnya bersama-sama pergi menuju ruang belajar kelompok. Namun dalam perjalanan, seorang ibu yang tidak waras karena telah kehilangan bayinya, melihat Doyeon dan menyerangnya. Keributan pun terjadi dan Sunga segera menenangkan keadaan. Akhirnya mereka semua pun tiba di ruang belajar kelompok. Saat itu, hantu bayi yang menempel pada Doyeon terbangun dan mau menangis. Sunga ingat bahwa ia harus mencegah hantu itu menangis. Jadi Sunga mencoba mengalihkan perhatian hantu bayi itu, mengajaknya bermain cilukba. Hal ini Sunga lakukan agar hantu bayi itu tidak menyebabkan kesialan bagi Gyeonwoo. Tapi hantu bayi tetap tidak terhibur. Saat hantu bayi itu menangis, Sunga meraih tangan Gyeonwoo, berharap dirinya bisa berfungsi sebagai jimat manusia untuk melindungi Gyeonwoo. Tapi cangkir yang dipegang Gyeonwoo tiba-tiba pecah, lalu melukai tangan Gyeonwoo. Untuk mencari tahu mengapa sentuhan jimat manusia tidak berhasil, Sunga mendekati Doyeon dan membujuk Doyeon agar memperbolehkan Sunga datang berkunjung ke rumah Doyeon. Saat Sunga berada di kamar Doyeon, Sunga menemukan kalau hantu bayi itu telah melekat pada salah satu boneka berbaju biru milik Doyeon. Yang berarti Sunga bisa menyingkirkan hantu bayi itu jika Sunga berhasil mengambil boneka biru tersebut. Sunga lalu menawar harga untuk boneka biru tersebut, tapi Doyeon menolak untuk melepaskan bonekanya tersebut. Sementara itu Gyeonwoo, dia mulai menyatukan semuanya, menyadari bahwa setiap kali Sunga menyentuhnya, sentuhan itu adalah mantra dan bukanlah persahabatan. Gyeonwoo yang masih sakit hati malahan makin salah paham sama Sunga. Keesokan harinya di perpustakaan, hantu bayi itu mengancam akan menangis lagi. Jadi Sunga berlari ke arah Gyeonwoo untuk menyentuhnya, berniat untuk melindungi Gyeonwoo. Karena sekarang Gyeonwoo tahu apa arti sentuhan Sunga, Gyeonwoo langsung memeluk Sunga, mengatakan dia tahu selama ini sentuhan Sunga adalah sebuah mantra. Namun ketika hantu bayi itu menangis, rak-rak buku tempat Sunga dan Gyeonwoo berada mulai roboh, lalu pada akhirnya melukai Gyeonwoo. Hal ini semakin meyakinkan Sunga kalau sentuhannya udah bener-bener nggak bisa lagi melindungi Gyeonwoo. Hal ini menyebabkan Gyeonwoo berakhir di rumah sakit. Jiho kebingungan kenapa sekarang Sunga udah nggak bisa melindungi Gyeonwoo lagi. Namun Sunga yang hancur menyadari, itu semua karena Gyeonwoo membencinya. Malam harinya, saat Sunga sedang praktek, dia kedatangan seorang klien. Klien itu membawa ibu yang tidak waras kemarin itu. Klien menjelaskan kalau si ibu mengalami keguguran. Sejak saat itu, si ibu menjadi tidak waras. Namun suatu hari, si ibu menemukan sebuah boneka, menganggapnya sebagai anaknya. Tapi kemudian entah mengapa si ibu membuang boneka tersebut. Lalu sekarang, si ibu malahan ngubek-ngubek sampah untuk menemukan kembali boneka tersebut. Mendengar cerita klien itu, Sunga jadi teringat akan boneka biru milik Doyeon. Lalu Sunga menanyakan ciri-ciri boneka milik si ibu. Dan ternyata boneka biru milik Doyeon adalah boneka si ibu itu. Yang berarti hantu bayi itu adalah anaknya si ibu tersebut. Hal ini mendorong Sunga untuk mengunjungi Doyeon lagi. Sunga bahkan mengakui kalau dirinya adalah seorang dukun. Kemudian Sunga menjelaskan pasti selama ini Doyeon mengalami gejala-gejala seperti sesak napas, mual, dan sakit kepala. Itu semua disebabkan karena hantu bayi di dalam boneka biru tersebut. Dan jika Doyeon tidak menyerahkan boneka biru itu, Doyeon mungkin akan mati. Sunga menambahkan, hanya satu orang yang bisa menenangkan hantu bayi tersebut, dan itu adalah ibunya sendiri. Akhirnya, Doyeon pun menyerahkan boneka birunya itu. Sementara itu, Jiho tidak sengaja mendengar percakapan Gyeonwoo di telepon, di mana Gyeonwoo diliputi rasa bersalah atas situasi yang terjadi kepada temannya setelah kebakaran di sekolah lamanya. Temannya itu terus menelpon dan menyalahkan Gyeonwoo. Jiho pun jadi merasa iba atas semua kesialan yang Gyeonwoo alami. Kemudian Jiho mendatangi Sunga. Jiho menawarkan diri untuk menjadi jimat manusia bagi Gyeonwoo. Kali ini, dengan tulus, Jiho ingin membantu Sunga untuk menyelamatkan Gyeonwoo. Tentu saja Sunga langsung melukis tubuh Jiho sebagai jimat manusia.
dan memintanya untuk menyiapkan sebuah barang yang memiliki mata, hidung, dan bibir. Keesokan harinya, Jiho memberikan Gyonu action figure kesayangannya untuk digunakan sebagai jimat saat Jiho tidak ada di sisi Gyonu. Sedangkan Sunga, dia mengembalikan boneka biru kepada si ibu hantu bayi. Tentu saja ibu itu sangat senang ketika melihat boneka biru tersebut. Dia menggendong boneka itu sembari menari bahagia. Namun setelah ibu hantu bayi itu pergi, Sunga menemukan pelembab bibir yang pernah diberikannya kepada Gyonu ada di tempat sampah, yang berarti Gyonu telah membuangnya. Sunga langsung patah hati. Ia mulai menangis saat hujan mulai turun. Tapi tiba-tiba, Gyonu muncul di sana sambil memegang payung. Dia melihat Sunga dan kemudian memayunginya. Karena saat itu hujan, Gyonu membawa Sunga ke rumahnya. Di rumah, Sunga melihat foto-foto Gyonu bersama neneknya, beserta sebuah mantra yang tertulis di atas foto-foto itu. Sunga memberitahu Gyonu bahwa mantra yang tertulis di atas foto-foto itu adalah kutukan untuk mencegah nenek Gyonu menyeberang. Satu-satunya cara untuk menghilangkan kutukan itu adalah dengan membakar foto-foto tersebut. Gyonu memberitahu Sunga kalau yang menulis mantra itu adalah Yomhwa, dukun yang menari bersama Sunga kemarin di rumah hantu. Mendengar itu, Sunga langsung terkejut. Gyonu bertanya, kenapa Sunga bisa begitu baik kepada Gyonu? Padahal Sunga akrab dengan Yomhwa. Mendengar kebenaran ini, Sunga menjadi sedih. Namun sebelum pergi, Sunga mengatakan kalau dia dan Yomhwa baru pertama kali bertemu saat di rumah hantu itu. Sunga bahkan tidak mengenal Yomhwa sama sekali. Sunga juga menegaskan kalau dirinya nggak pernah berniat mempermainkan siapapun. Kemudian, Sunga pergi ke kolumbarium nenek Gyonu. Dia segera menemukan jimat kutukan lain yang ditempel pada guci abu nenek Gyonu. Sementara itu, Gyonu menemui Yomhwa. Dia memohon agar Yomhwa mencabut kutukan pada foto-foto tersebut tanpa harus membakarnya. Namun Yomhwa malahan nempelin kutukan lagi di dahi Gyonu. Tapi kutukan itu nggak mempan, karena action figure di rumah Gyonu melindungi Gyonu. Yomhwa langsung menyadari ada sesuatu yang melindungi Gyonu. Jadi dia berniat untuk mendatangi rumah Gyonu. Sunga lalu mengambil jimat kutukan pada guci abu nenek Gyonu. Lalu dengan bantuan Dongchon dan Master Bunga, Sunga membatalkan kutukan itu. Dia membersihkannya, membakarnya, dan menempatkan sisa-sisanya dalam air suci. Sedangkan Yomhwa, dia bersama Gyonu tiba di rumah Gyonu. Yomhwa berusaha untuk menemukan perisai pelindung yang melindungi Gyonu dari kutukannya. Akhirnya Yomhwa menemukan action figure di dalam kamar Gyonu dan mengambilnya. Namun tiba-tiba Sunga muncul di sana dan langsung merebut action figure itu. Sunga mengembalikan action figure itu kepada Gyonu, memperingatkan Gyonu agar tidak membiarkan orang lain merebut action figure itu. Sunga lalu mengajak Yomhwa untuk berbicara berdua. Sementara itu, dengan sisa-sisa jimat kutukan yang tadi, Dongchon malahan membuat kutukan untuk membalas Yomhwa. Namun, kutukan itu harus dibayar mahal, dan Dongchon setuju untuk menerima hukuman yang dijatuhkan oleh dewa pelindungnya. Kembali ke Sunga. Sunga mengkonfrontasi Yomhwa atas perbuatannya terhadap nenek Gyonu. Apalagi Yomhwa sama sekali nggak mau mengangkat kutukan tersebut dari nenek Gyonu. Sunga memperingatkan Yomhwa, yang dukun itu bukan cuma kamu, aku juga dukun. Pada saat itu, Gyonu yang dari tadi mendengarkan percakapan mereka langsung merasa patah hati, karena Yomhwa tidak mau membatalkan kutukannya. Maka karena itu, Gyonu memilih untuk membakar foto-foto tersebut. Setelah ini, Yomhwa pun pergi dari rumah Gyonu, dan Sunga mengikutinya. Dia menegur Yomhwa karena memanggil Gyonu sebagai roh baru, padahal Gyonu masih hidup. Pada saat yang sama, kutukan balasan dari Dongchon mengenai Yomhwa. Melihat Yomhwa terkena kutukan balasan, Sunga menyuruhnya untuk bertobat, tapi Yomhwa nggak peduli. Dia malahan pergi ke rumah hantu. Dalam keputusasaan, Yomhwa mengambil boneka kayu yang menyegel rumah hantu tersebut, melumurinya dengan darahnya sendiri, dan melempar kepala dari boneka kayu itu. Kita mengetahui bahwa hantu di rumah itu hanya perlu menghabisi satu orang lagi untuk menjadi roh jahat sempurna. Keesokan harinya, Sunga terus mengawasi Gyonu melalui Jiho. Jadi setiap kali Sunga bertepuk tangan, Jiho harus memegang atau menyentuh Gyonu agar jimat pelindungnya aktif. Namun Gyonu sepertinya mulai menyadari bahwa Sunga telah melindunginya selama ini, meskipun suasana di antara mereka masih terlalu canggung untuk memulai percakapan serius. Malam harinya, Dongchon, Master Bunga, dan Sunga kembali ke rumah hantu dan melihat kalau boneka kayu itu sudah kehilangan kepalanya. Pada saat itu, mereka langsung diserang oleh segerombolan hantu tanpa wajah. Hantu seperti ini biasa disebut hantu telur. Hantu-hantu ini muncul karena mereka menunggu kebangkitan roh jahat, agar hantu-hantu itu dapat diberi wajah baru. Peperangan pun langsung terjadi di antara para dukun dan hantu-hantu tersebut. Untungnya, ketiga dukun itu berhasil memenangkan pertandingan. Mereka pun segera mencari kepala boneka kayu yang kemarin dibuang oleh Yomhwa. Malam itu, Jiho menginap di rumah Gyonu menyelesaikan kerja kelompok mereka.
Selama waktu itu, Gyunwoo menyadari bahwa Jiho telah berusaha melindunginya. Sebelum tidur, Gyunwoo mencari tahu tentang Sunga di internet. Dia lalu menonton video tentang Sunga kecil sebagai dukun. Ternyata dari kecil, Sunga dipaksa menjadi dukun oleh orang tua kandungnya. Karena kemampuannya, Sunga kecil sering tampil di sebuah program TV. Dan orang tua Sunga yang menerima seluruh uang dari hasil perdukunan putrinya itu. Gyunwoo yang melihat kehidupan Sunga akhirnya mulai sepenuhnya menerima bahwa tindakan yang dilakukan Sunga kepadanya selalu demi keselamatan Gyunwoo aja. Keesokan harinya kita melihat Jin-woong dianiaya oleh ayahnya yang baru bebas dari penjara. Karena takut akan ayahnya itu, Jin-woong melarikan diri ke dalam rumah hantu. Di sana, Jin-woong melihat cincin dan memegangnya. Dan dengan segera, roh jahat merasukinya. Kemudian di sekolah saat sedang kerja kelompok, hantu anjing terus menggonggong. Akhirnya Sunga pun pergi mengikuti hantu anjing tersebut. Dan sampailah ke rumah hantu. Hantu anjing memberitahu Sunga tentang Jin-woong yang ada di dalam rumah hantu tersebut. Namun sebenarnya Sunga tuh nggak boleh masuk ke rumah hantu itu. Tapi karena hantu anjing terus memohon kepadanya, akhirnya Sunga memutuskan untuk masuk juga. Sebelum masuk, Sunga memberitahu asistennya. Dan asistennya itu memberitahu Dongchon tentang situasi Sunga. Saat di dalam, Sunga melihat Jin-woong mencengkeram lehernya sendiri dan bergegas untuk menolongnya. Namun tiba-tiba Gyunwoo muncul juga di sana. Raut muka Sunga langsung berubah karena tampaknya Gyunwoo telah dirasuki. Gyunwoo menyapa Sunga dan berdiri di hadapannya. Kembali ke beberapa saat sebelum Gyunwoo kerasukan. Ketika Sunga berlari ke rumah hantu, Gyunwoo beserta Jiho mengikutinya. Setelah sampai, kedua pria itu nggak bisa masuk ke dalam rumah hantu. Jadi Jiho hendak mengambil batu besar untuk membuka pintu rumah hantu itu. Tapi Gyunwoo malahan tidak sengaja menginjak boneka kayu. Lalu akhirnya bisa masuk sendirian tanpa Jiho ke dalam rumah hantu. Gyunwoo pun segera membantu Sunga untuk mengeluarkan Jin-woong dari sana. Namun, saat Sunga hendak membuka pintu rumah hantu, dia menemukan ada foto Gyunwoo di lantai. Sunga menyadari kalau Yeonwoo lah yang telah menumbalkan Gyunwoo sebagai korban terakhir agar si hantu bisa bangkit sebagai roh jahat. Tepat di saat itu, Gyunwoo dirasuki oleh si roh jahat. Bahkan action figure di kamar Gyunwoo pun hancur, jatuh berantakan. Menandakan Gyunwoo udah nggak terlindungi lagi. Gyunwoo yang kerasukan lalu mengadakan taruhan dengan Sunga. Siapapun di antara Sunga atau Yeonwoo yang berhasil menemukan si roh jahat lebih dahulu akan mendapatkan keinginan mereka, apapun itu. Tanpa pikir panjang, Sunga pun setuju. Jadi Gyunwoo yang kerasukan segera pergi meninggalkan rumah hantu untuk bersembunyi, agar Sunga ataupun Yeonwoo dapat segera mencarinya. Ketika itu, Gyunwoo yang kerasukan berpapasan dengan Jenderal Dongchon, Master Bunga dan sang asisten. Mereka bertiga juga sedang menuju ke rumah hantu tersebut. Saat melihat Gyunwoo, Dongchon langsung menyadari kalau dia telah kerasukan dan pergi mengejarnya sendirian. Sementara itu di rumah hantu, Master Bunga memberitahu Sunga kalau Dongchon sedang mengejar roh jahat itu dan meminta Sunga untuk fokus dulu aja membersihkan Jin-woong dari efek samping kerasukannya. Sunga pun menuruti perkataan Master Bunga. Dalam upaya menemukan roh jahat, Dongchon akhirnya bertemu dengan Yeonwoo. Dongchon memperingatkan Yeonwoo kalau dia terus melakukan hal ini, tubuh Yeonwoo akan menjadi sarang roh jahat. Tapi tiba-tiba Yeonwoo jatuh pingsan. Di rumah hantu, Sunga akhirnya dapat menyelamatkan Jin-woong. Namun sebelum Sunga pergi mencari roh jahat, Sunga memperingatkan Jiho agar tidak mencari Gyunwoo. Pokoknya Jiho nggak boleh dekat-dekat sama Gyunwoo titik. Namun Sunga nggak menjelaskan alasannya kepada Jiho. Tapi tentu aja malam harinya Jiho bertemu dengan Gyunwoo di jalan. Mereka bahkan berjalan dan mengobrol bersama. Jiho menanyakan sebenarnya apa yang terjadi di rumah hantu tadi siang. Tapi Gyunwoo tidak menjawab Jiho dan malahan menggodanya karena Jiho begitu mencintai Sunga. Jiho sebenarnya agak merasa aneh dengan perkataan Gyunwoo, tapi dia nggak menyadari kalau Gyunwoo sedang kerasukan. Jiho bahkan mengajak Gyunwoo bermain di arcade. Saat sedang sendirian, Gyunwoo mendengar suara dor-dor-dor dari permainan di arcade tersebut. Suara itu mengingatkan roh jahat akan masa lalunya, ketika si roh jahat menjadi manusia. Sepertinya roh jahat itu adalah anggota pasukan militer yang tewas dalam peperangan. Roh jahat merasa trauma dengan suara itu dan menutup telinganya. Untungnya pada saat itu Sunga segera menemukan roh jahat. Sunga muncul di depan roh jahat dan menggenggam tangannya. Sunga segera menarik roh jahat dan memintanya untuk melepaskan Gyunwoo. Sunga dengan putus asa menceritakan tentang bagaimana awalnya dia bertemu dengan Gyunwoo. Melihat nasib Gyunwoo dan betapa Sunga ingin sekali membantu Gyunwoo bebas dari kesialannya, Sunga memberitahu roh jahat betapa sulit dan pahitnya hidup Gyunwoo selama ini. Sunga juga mengakui kalau Gyunwoo adalah cinta pertamanya dan sangat menyukainya. Jadi Sunga ingin sekali menyelamatkan Gyunwoo. Mendengar itu, Gyunwoo berkata kalau orang yang ada di hadapan Sunga adalah Gyunwoo yang asli, bukanlah si roh jahat. Terkejutlah Sunga mendengarkan pengakuan itu. Jadi dia melepaskan tangan Gyunwoo
dan roh jahat itu pun segera menguasai Gyeonwoo kembali. Jadi setiap kali Sunga memegang tangan Gyeonwoo, ia berubah menjadi dirinya sendiri. Tapi kalau Sunga melepaskan tangan Gyeonwoo, roh jahat kembali menguasai dirinya. Berarti jimat manusia Sunga masih berfungsi nih sahabat nonton. Mungkin karena Gyeonwoo juga sudah membuka hati sepenuhnya kepada Sunga ya. Akhirnya Sunga membawa Gyeonwoo pulang ke rumah dalam keadaan pegangan tangan, agar Dongchon bisa membantu Gyeonwoo terbebas dari roh jahat. Dengan segera, Dongchon, Master Bunga, serta Sunga mengikat Gyeonwoo di kursi. Mereka melempari roh jahat dengan tanaman hijau yang nggak tahu apa deh itu, tahu mentah, dan biji-bijian. Tapi semua itu nggak mempan. Ketika para dukun itu mulai mencari solusi lain, roh jahat berhasil melepaskan diri dari ikatannya dan berniat kabur dari sana. Tapi dengan gercep, Sunga memeluk tubuh Gyeonwoo, sehingga Gyeonwoo dapat kembali menjadi dirinya. Sunga menangis karena hanya tinggal sehari lagi aja dia melindungi Gyeonwoo. Tapi Gyeonwoo malahan kerasukan kayak gini. Karena para dukun belum bisa memecahkan masalah ini, akhirnya malam itu, Sunga dan Gyeonwoo dibiarkan bermalam bersama di sebuah kamar khusus yang penuh dengan jimat. Dongchon memperingatkan agar mereka nggak berbuat nakal. Pokoknya mereka berdua cuma boleh pegangan tangan aja. Titik. Gyeonwoo pun berjanji untuk menuruti Dongchon. Di ruangan lain, para dukun menemui Yeonwoo. Ternyata Dongchon membawa Yeonwoo ke kediamannya. Sekarang keadaan Yeonwoo sedang tidak baik-baik saja, tapi para dukun itu merawatnya. Kembali ke kamar khusus. Malam itu Gyeonwoo nggak bisa tidur. Apalagi setelah Sunga tidur dengan posisi berbalik badan ke arah Gyeonwoo, bahkan memeluknya. Tambah tegang deh si abang satu ganteng ini ya. Pagi harinya saat Sunga sudah terbangun, dia mendapati Gyeonwoo sudah hilang dong. Ternyata makhluk itu pergi ke sekolah dan tidak sengaja bertemu dengan pelatih Jusop yang menyuruhnya untuk latihan memanah. Sementara itu, Sunga dengan panik mencari Gyeonwoo kemana-mana. Di sekolah, Jiho melihat Gyeonwoo sedang latihan memanah dan menghampirinya. Tapi suatu ketika, Jiho menyadari kalau Gyeonwoo yang dihadapannya bukanlah Gyeonwoo. Roh jahat itu bahkan menyerang Jiho dan kabur dari sana. Di rumah, Dongchon melakukan ritual pembersihan untuk Yeonwoo, berusaha untuk menyelamatkannya. Kembali ke sekolah. Saat ini, roh jahat mendatangi roh api di gudang sekolah dan hendak menjahatinya. Tapi untungnya, Sunga muncul kembali tepat waktu dan menghentikan roh jahat itu. Tapi saat Sunga hendak menyentuh tubuh Gyeonwoo, roh jahat itu melarikan diri. Sehingga Sunga mengejarnya sampai ke ruang seni. Sunga yang kelelahan akhirnya membuat jebakan. Dia berpura-pura membuatkan nama baru untuk roh jahat itu. Setelah roh jahat itu setuju dipanggil Bongsu, Sunga memanggil roh jahat itu dengan nama barunya, mengajaknya bermain petak umpet. Tapi ketika roh jahat hendak pergi, dia nggak bisa bergerak. Terungkaplah jika ada yang memanggil nama hantu 3 kali, dan hantu itu selalu menyahut, maka hantu itu harus menurut sementara waktu kepada yang memanggilnya. Dengan segera, Sunga memegang tangan Gyeonwoo, dan akhirnya Gyeonwoo kembali menjadi dirinya. Tapi kemudian Sunga ditelepon oleh asisten dukun yang meminta Sunga dan Gyeonwoo untuk nggak pulang dulu ke rumah, karena Dongchon sedang mengadakan ritual untuk Yeonwoo. Hal ini juga berarti Sunga harus terus memegang tangan Gyeonwoo, agar roh itu nggak muncul. Namun hidup kan kadang nggak sesuai pesanan ya, jadi pasti ada aja sesuatu yang terjadi. Ketika Sunga dan Gyeonwoo sedang berjalan bersama, tiba-tiba Jinwoo muncul dan nyari ribut ke Gyeonwoo. Jiho yang dari jauh melihat ini dan langsung menyerbu ketiganya, yang mengakibatkan tangan Sunga dan Gyeonwoo kembali terpisahkan. Roh jahat itu pun segera kabur, lalu berpapasan kembali dengan pelatih Jusop. Pelatih Jusop lalu menyuruh Gyeonwoo agar mendaftarkan diri untuk lomba panahan mendatang. Namun hal itu segera dihentikan oleh Sunga. Tapi roh jahat memberitahu Sunga kalau Gyeonwoo sendiri yang setuju untuk ikut lomba. Kok Sunga melarangnya sih? Lalu tiba-tiba saja roh jahat itu menggenggam tangan Sunga. Gyeonwoo pun kembali menjadi dirinya lalu segera mengisi formulir lomba panahan tersebut. Setelah itu, Gyeonwoo yang masih berpegangan tangan dengan Sunga mengajak Sunga untuk berbicara. Gyeonwoo mengatakan kalau dirinya telah membuat kesepakatan dengan roh jahat. Gyeonwoo akan meminjamkan tubuhnya jika roh jahat itu mau ikut lomba panahan tersebut. Sunga yang mendengar pengakuan Gyeonwoo menjadi khawatir, tapi Gyeonwoo meyakinkan agar tidak khawatir. Gyeonwoo juga menyatakan perasaannya kepada Sunga dan berjanji akan melindunginya mulai saat ini. Di tempat lain, Dongchon melakukan ritual pembersihan kepada Yeonwoo. Kita juga jadi mengetahui masa lalu di antara keduanya. Dulu Yeonwoo ingin menghidupkan kembali bayinya yang sudah meninggal, tapi Dongchon menghentikannya. Saat ini, Dongchon kembali memperingatkan Yeonwoo untuk melupakan dan melepaskan masa lalu. Jika tidak, bayinya tidak akan pernah menemukan kedamaian. Dongchon pun segera melanjutkan ritualnya. Tapi tentu saja, upaya Dongchon untuk menyelamatkan Yeonwoo sia-sia, karena Yeonwoo menolak untuk mendengarkannya. Dongchon lalu meminta Master Bunga untuk membawa Yeonwoo ke ruang doa. Sementara itu di sekolah, Jiho meminta penjelasan kepada Sunga dan Gyeonwoo. Karena mereka berpegangan tangan melulu kan?
Gyunwoo kembali mengakui di depan Sunga dan Jiho kalau dirinya menyukai Sunga. Jiho pun mengetahui tentang keberadaan bongsu Shiro jahat. Jadi mau nggak mau, Jiho menerima aja deh keadaan ini. Sedangkan di ruang doa, Yeonwoo bercerita kepada Master Bunga bahwa ia melakukan semua ini dengan sengaja untuk memancing amarah Dongchon. Kenyataannya, Yeonwoo nggak berniat pergi dari kediaman Dongchon, karena roh jahat itu sekarang tinggal di sana juga kan. Dalam perjalanan pulang ke rumah Gyunwoo, Jiho mendatangi Sunga dan Gyunwoo. Kali ini, Jiho dengan lantang mengungkapkan perasaannya kepada Sunga. Di sekolah, saat sedang belajar mandiri, Bom mendapatkan telepon dari nomor tidak dikenal. Ternyata itu adalah dari pembuli yang dulu pernah membuli Bom di sekolah lamanya. Setelah menerima panggilan telepon itu, Bom pun langsung merasa terganggu dan ketakutan. Kembali ke Jiho dan Sunga. Jiho menjelaskan bagaimana dirinya sangat menyukai Sunga. Jiho juga ingin menjadi jimat manusia bagi Gyunwoo. Itu karena Jiho ingin melindungi cinta pertama Sunga. Namun di saat Jiho mengungkapkan seluruh isi hatinya seperti ini, Gyunwoo juga ada di sana sembari memegang tangan Sunga. Ini pengakuan cinta terepik sih, mengaku di depan saingan. Sangat gentleman sekali mereka. Karena situasi tambah mengemaskan, Sunga meminta kedua jantan itu untuk menunda masalah cinta segitiga yang rumit ini, sampai Bongsu pergi meninggalkan Gyunwoo. Malam itu, Gyunwoo dan Sunga kembali ke rumah dukun. Mereka juga tidur bersama lagi dalam keadaan kedua tangan mereka bersatu, terikat satu sama lainnya. Sementara itu, Yeonwoo kembali membuat jimat sesat sembari menunggu waktu kerbau. Waktu kerbau itu adalah di antara jam 1.30 dini hari sampai jam 3.30 dini hari. Dapat juga dikatakan itu adalah waktu hantu, karena di antara waktu itu kekuatan hantu menjadi sangat kuat. Tentu saja pada waktu itu Bongsu terbangun. Dia segera melepaskan ikatannya dan dengan halus berkata kepada Sunga yang sedang tertidur nyenyak, "Sunga, jika kamu sedang bersama dengan hantu, jangan tertidur di waktu kerbau." Setelah mengatakan itu, Bongsu memperhatikan Sunga, bahkan dengan halus menyentuh rambutnya. Sepertinya Bongsu juga menyukai Sunga. Pada saat yang sama, Yeonwoo memasuki kamar mereka, mengajak Bongsu untuk berbicara berdua. Yeonwoo menanyakan kapan dia akan mengadakan ritual penyambutan untuk Bongsu. Tapi Bongsu memberitahunya bahwa dia ingin tinggal di tubuh Gyunwoo lebih lama lagi. Yeonwoo masih menahan dirinya dengan menanyakan sampai kapan. Bongsu menjawab dengan enteng, "Ya mungkin 10 tahun lagi lah ya." Yeonwoo langsung menjadi tidak sabar dan mengancam Bongsu. Jika Bongsu nggak segera menjadi dewa pelindung Yeonwoo, maka Bongsu akan musnah. Bongsu mengklaim kalau dia pasti akan mendatangi Yeonwoo, tapi nggak sekarang. Setelah mengatakan itu, Bongsu pun pergi. Setelah percakapan itu, Yeonwoo langsung menegur ketiga dukun yang ternyata dari tadi menguping pembicaraannya dengan Bongsu. Namun tepat saat itu, Bibi Buyut datang dan menemukan jimat sesat yang telah Yeonwoo buat untuk Bongsu. Bibi Buyut langsung menegur semua dukun itu, karena udah beberapa hari menutup kuil dan menciptakan masalah. Dongchon lalu perlahan hendak memberikan penjelasan, tapi Yeonwoo langsung membalas dengan mengatakan, "Aduh, harusnya dulu gua tusuk leher lu aja ya, bukan mata lu. Jadi lu segera ke akhirat. Buju buneng dah." Jadi Yeonwoo yang telah membuat mata Bibi Buyut menjadi buta nih. Tepat di waktu itu, Sunga masuk ke ruangan tersebut bersama dengan Gyunwoo. Saat merasakan aura Gyunwoo, Bibi Buyut segera menyuruh Sunga untuk melepaskan tangannya dari Gyunwoo. Namun Sunga membela Gyunwoo, berniat menjelaskan permasalahannya kepada Bibi Buyut. Tapi Bibi Buyut nggak mau mendengarkan dan hendak menghajar Gyunwoo dengan tongkat saktinya. Hal ini membuat tangan Sunga terlepas dari Gyunwoo. Bongsu pun segera mengambil alih tubuh Gyunwoo lalu membalas menyerang Bibi Buyut. Saat Bongsu hendak menghabisi Bibi Buyut, Sunga menghentikannya. Sunga segera memeluk Gyunwoo dan keduanya bergegas keluar. Saat kembali ke kamar, Gyunwoo merencanakan sesuatu dengan Sunga. Awalnya, Gyunwoo nggak menjelaskan rencananya secara detail. Dia hanya meminta Sunga melepaskan tangannya jika Gyunwoo memberikan aba-aba. Dan setelah itu, Sunga harus keluar dari kamar, lalu menelepon ponsel Gyunwoo. Kemudian Sunga tunggu sampai Bongsu berjanji tidak akan melukai siapapun. Barulah Sunga boleh membuka pintu kamar itu. Dan sembari menunggu Bongsu berjanji untuk berkelakuan baik, Sunga harus terus menelepon ponsel Gyunwoo. Setelah mengatakan rencananya, Gyunwoo pun segera memberikan aba-aba kepada Sunga. Sunga langsung keluar kamar dan mengunci kamar tersebut. Ternyata Gyunwoo menggunakan suara tembakan perang sebagai nada dering di ponselnya. Dan suara itu membuat Bongsu menjadi tersiksa. Sunga akhirnya mengerti akan rencana Gyunwoo. Saat itulah Sunga memperingatkan Bongsu agar Bongsu tidak menyakiti siapapun. Akhirnya semua orang kembali berkumpul, dengan Bongsu yang sepakat untuk gak mengulangi perbuatannya, dan berjanji untuk gak melukai manusia lagi. Lalu dengan dipandu oleh Sunga, Bongsu bahkan meminta maaf atas perbuatannya tadi itu. Bibi Buyut akhirnya memaklumi keadaan ini, tapi dia memperingatkan Gyunwoo kalau sekarang telinga Gyunwoo sudah terbuka.
yang artinya Gyonu sekarang bisa mendengarkan hantu. Dan jika Bongsu terus ada di dalam Gyonu, lama-lama Gyonu juga bisa melihat hantu, lalu bisa berbicara dengan hantu. Dan yang terakhir adalah Gyonu bisa memahami bahasa hantu. Namun jika sudah seperti itu, berarti tubuh Gyonu dan hantu itu akan bersatu. Kita lalu mengetahui alasan Bongsu meminjam tubuh Gyonu. Itu karena dia ingin mencari batu peringatan para tentara pelajar. Setelah beberapa hari mencari, Bongsu akhirnya mengetahui kalau batu peringatan itu dipindahkan ke Taman Yuol. Sementara itu, Yomwa jadi khawatir karena dia tidak bisa menjadi dukun tanpa Bongsu. Lalu fakta bahwa dirinya dan Bongsu telah terikat oleh mantra, hal ini membuat Yomwa tidak bisa lepas dari Bongsu. Karena itulah Yomwa memutuskan untuk mendekati Bongsu lebih dekat lagi. Sementara itu, Bongsu memberitahu Sunga kalau Sunga dan Gyonu bisa menjadi jimat manusia satu sama lain. Tapi hal ini hanya bisa dilakukan sekali seumur hidup, dan hanya berlaku 24 jam aja. Jadi selagi Gyonu menjadi jimat manusia selama 24 jam itu, Sunga nggak perlu memegang Gyonu, karena Gyonu akan menjadi dirinya sendiri. Keesokan harinya adalah hari lomba panahan. Gyonu akhirnya bisa menjadi dirinya sendiri selama 24 jam. Tapi Yomwa melakukan mantra jahat untuk mengikat Bongsu lebih erat. Tentu saja hal ini mempengaruhi Gyonu, padahal itu adalah hari yang sangat dinantikannya. Ketika Sunga memberikan semangat kepada Gyonu, Gyonu menyadari kalau sekarang matanya sudah terbuka juga, yang artinya Gyonu bisa melihat hantu dan hal-hal spiritual lainnya. Apakah Gyonu akan mengakui hal ini kepada Sunga? Apakah Gyonu bisa memenangkan pertandingan ini? Mari saksikan kelanjutan drama ini ya, sahabat nonton. Sampai jumpa.